pertama itu ada di kemampuan literasi, turunnya 13,34%. Kemudian yang selanjutnya itu ada di partisipasi warga satuan pendidikan, itu ada turun 2,45%. Nah itu dasar dari situ, makanya nanti refleksi dan tindak lanjut yang kita lakukan adalah dasarnya dari sini, ya. Oke, lanjut buat ini. Nah ini karena kemarin kita ditugaskan ketika PMO sebelumnya kita harus menentukan minimal satu topik, satu subtopik, tapi maksimalnya bisa 2 topik, subtopiknya mungkin satu-satu yang tidak diambil maksimal kita. Nah di sini yang diambil RTL kita di PMO selanjutnya sebelumnya, yang pertama, topik pertama itu tentang implementasi pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua itu peningkatan kapasitas guru, ya. Itu 2 topik yang kita ambil untuk tahun sekarang, yang nanti akan kita laksanakan RTL ini dalam 6 bulan ke depan. Jadi mohon Bapak Ibu mendukung rencana tindak lanjut sekolah kita, ya, di mana subtopik yang diambil ini berdasarkan hasil dari refleksi akhir tahun kami ketika lokakarya, ya. Subtopik ya dari topik yang pertama itu kita ambil adalah penyusunan modul ajar dengan metode mengajar yang beragam dan asesmen yang beragam yang mendukung peningkatan kemampuan literasi siswa, ya. Karena mungkin kita agak sedikit tersentil nih sama Bapak pengawas ya pada di apa tuh ya, di hasil mau ya pelaksanaan asesmen dapat Bapak masukan. pengawas mengatakan ada di dalam asesmennya itu tidak mengandung literasi. Bentuk soalnya. Ya, bentuk soalnya itu tidak mengandung literasi. Jadi artinya soal-soal singkat saja, ya. Itu agak tersentil dari situ. Makanya kami sebagai tim KP SMP 1 Curug itu mengambil topik yang pertama dan subtopiknya adalah menyusun modul ajar dan asesmen, ya, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemudian yang kedua, di sini kami mengambilnya dari topik yang kedua, subtopiknya adalah peningkatan kapasitas guru melalui IHP berkelanjutan. Karena IHP ini akan kita selalu laksanakan, mudah Pak ya, akan selalu kita laksanakan. Nah di sini nanti di slide selanjutnya itu nanti IHP-nya belum saya cantumkan karena silakan Bapak Ibu boleh mengemukakan pendapatnya kita mau IHP-nya apa, ya. Mungkin itu topik dan subtopiknya. Lanjut buat ini. Nah ini adalah RTL yang sudah terlaksana, ya, RTL yang sudah terlaksana oleh sekolah kita. Yang pertama kita sudah melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM, mungkin sudah Bapak Ibu rasakan, ada yang sudah mendapatkan sertifikat, artinya kita sudah belajar mandiri. Nah itu. Kemudian yang kedua, pemasangan poster tentang literasi di lingkungan sekolah. Kita sudah banyak sekali poster-poster atau bahan-bahan bacaan yang bisa dibaca anak yang untuk membantu peningkatan literasi, ya. Meskipun kita tidak tahu anak itu dia dibaca atau tidak, ya, tapi kita hanya seolah-olah prosesnya kita lakukan, mudah-mudahan anak sadar gitu ketika ada bacaan mau membaca. Kemudian yang ketiga, yang minggu-minggu kemarin kita laksanakan adalah tentang IHP tentang literasi yang dibawakan oleh Pak Ahmad. Kemudian yang keempat itu IHP tentang pembuatan modul ajar. Nah untuk modul ajar mungkin kita sudah laksanakan, tapi saya sendiri menyadari, kami tim KP menyadari di IHP ini mungkin kami belum tersusun dokumen yang rapi, ya Pak ya. Nanti mah mudah-mudahan kita bisa
punya drive khusus untuk sekolah. Jadi ketika kita melakukan IHT, apa yang harus dikerjakan nanti store hasil kerjaannya ke drive itu. Mungkin seperti sekolah-sekolah yang lain saya lihat ya. Dulu pernah saya lihat di IKA tuh ya, punya drive SMP 3 Rangkas ya, punya drive sekolahnya. Nanti mungkin kita bisa seperti itu ya Pak ya, difasilitasi oleh sekolah. Jadi ketika ada, oh ini contoh modul ajarnya, oh ini untuk yang pelajaran ini modul ajarnya, seperti itu. Lanjutkan lagi. Nah, rencana tindak lanjut yang belum terlaksana ini, meskipun ini sebenarnya punten Bapak pengawas, di sini kami agak acak-acakan. Sebenarnya harusnya sebelum kita melakukan IHT tentang modul ajar, harusnya kita harus menurunkan CP ke TP dulu. Jadi guru harus bisa menurunkan CP ke TP dulu. Nah kemarin kita langsung ke modul ajar gitu ya. Nah mungkin pelaksanaannya akan kita lakukan selanjutnya untuk penurunan CP ke TP. Kemudian kalau pembelajaran mandiri melalui PMM itu akan selalu kita lakukan, karena itu belajarnya mandiri. Mungkin dari 2 bulan ini saja sudah ada beberapa guru yang sudah menyelesaikan ya beberapa topik. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pembuatan LKPD atau asesmen yang sesuai yang berpedoman terhadap literasinya.